Halo adik-adik. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Apa kabar adik-adik hari ini? Hmm. Pasti habis ambil rapot ya, udah pada libur Ya ya udah deh. sekarang. Udah Iya. ambil rapot 2 minggu lalu kayaknya. Iya, berarti sekarang lagi liburan dong ya. Asik dong. Tapi liburannya di rumah aja tetap. Iya, tetap harus jaga kesehatan Nggak boleh dan nggak boleh kemana-mana. kemana-mana dulu ya. Oke, hari ini giliran Kak Evan dan Kak Gia lagi yang nemenin adik-adik. Semua adik-adik tidur. Nah, sebelum kita mulai hari ini kita mau cerita-cerita. Kita mau berdoa Berdoa. dulu. Oke, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih sepanjang hari ini Engkau boleh menyertai kami sampai sekarang. Malam ini kami mau bersama-sama memuji Tuhan, mendengar cerita sebelum kami tidur. Tuhan berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Yeay. Sekarang kita mau nyanyi dulu ya, biar semangat. Iya dong. Ini apa nih kak? Kita mau nyanyi lagu yang mendaki-mendaki dan gunung dan lembah. Wah, apa itu? Ya, kita mau nyanyi lagu kudaki-daki. Kudaki-daki-daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun-turun-turun lembah yang dalam. Ku melewati laut biru luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kau Yesus Tuhan. Kayak lagu tadi kayak dia mau tanya dulu, adik-adik lagi suka apa lagi duka ya? Kalau Kak Gia lagi suka atau duka? Kayak dia duka sih. Kenapa? Sedih soalnya nggak ketemu adik-adik, terus di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Iya. Kalau Kak Evan suka atau duka? Lagi suka. Oh, kenapa? Karena lagi liburan. Wah. Yeay, jadi Oh. terbebas dari tugas-tugas yang ada. Iya ya. Oke. Wah, tapi walaupun kita lagi suka atau lagi duka, Kita harus tetap bersyukur. iya, kenapa harus bersyukur? Karena Tuhan tuh selalu baik dari keadaan kita yang suka atau keadaan kita duka. Tuhan tuh itu tetap ada, kayak lagu ini kan, di suka kau ada, di Di duka duka kau kalau ada. Tuhan tuh selalu menyertai gitu. Oke, kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Daki-daki-daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun-turun-turun lembah yang dalam. Ku melewati laut biru luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di
tadi kan nyanyinya Kuda-kidaki. iya naik gunung, terus turun lembah. Itu adventure banget kan? Adventure. Kita Nah, juga mau ngomongin tentang adventure juga. iya, hari ini kita mau ngomongin tentang Adventure. Nah, adventure. biasanya kalau misalnya ada Kak Eva sama Kak Gia kan biasanya kita ngomongin tentang film. Iya. Nah, hari ini kita juga bakal ngomongin tentang film nih. film apa nih yang adventure? Film yang seru pokoknya. Ini juga baru tayang ya tahun ini. Iya, sebelum pandemi adik-adik. Sempat mungkin ada adik-adik yang udah nonton di bioskop. gitu. Sempat film terakhir yang sebelum akhirnya bioskop ditutup mungkin sempat nonton. Iya, judulnya apa Kak Evan? Film judulnya Onward. Onward ini film animasi ya? Iya, yang dikeluarin sama Disney Pixar. Pixar. Ceritanya tentang apa sih? Jadi kita ituin latar dulu ya. Jadi Oke. film Onward ini latarnya tuh tentang dunia Magical, fantasi, ya, fantasi. magical gitu. Pokoknya, Jadi di tempatnya Onward ini, Onward dunianya Onward ini ada fairy, ada Iya. peri, ada elf. ya pokoknya diceritain dulu tuh awal bagaimana dunia magical tuh terbentuk di Onward, ceritanya gitu. Iya gitu. Terus juga ada unicorn juga ada. Terus ada Pegasus juga ada. Ada juga ya Pegasus ya yang Iya. kuda terbang terus. Naga juga ada naga gitu. Pokoknya banyak lah makhluk-makhluk yang Lucu-lucu, iya, unik-unik. yang cuman ditemuin di kisah-kisah yang ada di dongeng-dongeng, Iya. dongeng-dongeng luar negeri gitu. Jadi walaupun ada magical itu, tapi tetap ada teknologi. Malah magic itu udah mulai ditinggalkan karena orang-orang lebih suka dengan teknologi. Iya, lebih suka pakai gadget. Jadi ceritanya walaupun mereka punya sayap itu kan bisa Iya. terbang, tapi mereka lebih suka ngendarain motor, Naik naik mobil, mobil gitu. daripada pakai sayapnya kan gitu kan intinya. Iya, nah terus ceritanya itu kita ngikutin satu orang anak nih, namanya Satu siapa? keluarga sih sebenarnya. Oh iya, satu keluarga sih. Keluarganya ini terdiri dari ibu dan dua anak laki-laki. Papanya kemana? Bapaknya sudah meninggal. Iya, sayangnya. karena sakit. Iya. Waktu anak-anaknya masih kecil, papanya udah meninggal. Iya, Jadi bahkan anak-anaknya anaknya yang kecil belum lahir ya. Iya, jadi anak-anaknya dia tinggal sama mamanya. Iya gitu. Ada siapa aja sih di keluarga ini? Kan anaknya ada dua nih. Heeh. Kakaknya namanya Barley. Oh ya, Barley ya. Terus adiknya namanya Ian. Nah, Barley ini anaknya percaya banget ya sama magic ya. Iya, dia ngikutin banget sampai punya kartunya, koleksi kartu tentang spell-spell mantranya. Iya, gitu. Terus dia juga suka yang berhubungan dengan magic Iya. itu, percaya banget. Nah, kalau adiknya ini Ian tuh lebih lebih gak percaya juga ya, lebih gak percaya ya. nggak percaya. Terus juga pemalu Ian anaknya, nggak berani untuk ngobrol sama orang lain. Nah, ceritanya Ian ini lagi ulang tahun ya. Iya, ceritanya lagi ulang tahun yang ke-17 tahun ya. Iya, 16 atau 17 tahun gitu. Nah, sebenarnya dia mau ngerayain ulang tahun, tapi dia malu. Untuk ngundang temen-temennya. Iya, jadinya dia sedih deh waktu pulang ke rumah. Iya, karena kayak dia menganggap kalau dia salah ngomong gitu ke temennya kan. Iya, karena dia malu itu, nggak berani, nggak percaya diri. Terus akhirnya mamahnya kasih Ian hadiah. Nah, sebelum papahnya Ian dan Barley meninggal, papanya Ian dan Barley ini titipin hadiah ke mamahnya Ian dan Barley. Jadi hadiahnya tuh berupa tongkat ya. Iya, hadiahnya tuh tongkat magic, tongkat sihir. Tongkat sihir. Iya. Apa sih gunanya tongkatnya? Nah, tongkatnya ini sebenarnya itu berguna atau berfungsi untuk mengembalikan papanya. Jadi kalau pakai tongkat itu Ian sama Barley bisa ketemu papahnya. Tapi cuma 24 jam, cuma seharian aja. Gitu. Terus akhirnya mereka nyoba deh ya. Iya, pertama Barley nyoba kan, karena kan dia percaya banget tentang sihir-sihir gitu kan. Cuman tuh berkali-kali nggak berhasil. Terus akhirnya yang nyoba Ian juga nyoba. Iya, akhirnya Ian nyoba kan, dia iseng nyoba, ternyata kayak muncul-muncul magic gitu lah ya. Ternyata bisa, tapi ya dia kayaknya masih kurang percaya diri kan. Iya, karena dia kurang percaya diri. Dia kayak masih ragu-ragu, ini bener nggak sih, aku bisa gitu. Dia ragu-ragu. Iya, terus Akhirnya
ternyata ketika mereka nyoba nih, Ian nyoba keluar deh, ternyata bener mulai dari kaki papanya. Iya, dari tapi telapak kaki, terus ke betis, terus ke paha, akhirnya berhenti. Cuma sampai pinggang. Iya, cuma sampai pinggang karena Ian nggak percaya diri itu. Terus kan tongkatnya tuh ada batunya Iya, jadi batunya itu yang bisa mengeluarkan sihir-sihirnya. Iya, batunya itu dibuat pecah. Iya, karena ya saking nggak percaya dirinya untuk bisa megang itu loh. Iya, jadi untuk bisa buat mereka ketemu sama papahnya yang utuh sampai lihat mukanya, mereka harus cari batunya itu. Nah, disitulah dimulai adventure-nya ya. Nah, mereka nyari batu juga karena si Barley tuh sering ngoleksi kartu-kartu kan. Iya, dan di kartunya itu ada yang nunjukin kalau batu itu yang punya sihir. Iya, batu itu akan menunjukkan nanti, ya pokoknya lihat aja lah ceritanya nanti. Itu ceritanya. Nah, terus jadi kan mereka tuh adventure gitu kan ya, ketemu banyak orang ya. Ketemu naga-naga, ketemu sama penjaga batunya itu, ternyata ada penjaganya ya. Iya. Terus ketemu polisi juga, ada polisi ya, polisinya Pegasus. Tapi dia naik motor, naik mobil maksudnya. Terus ketemu ferry juga, tapi ferrynya nggak bisa terbang, naik motor. Ferry itu kecil-kecil gitu ya, jadi kayak apa? Kayak capung gitu ya, seukuran capung. Iya, kayak kupu-kupu. Nah gitu. Terus gimana? Apanya? Mereka jalan jauh banget sampai bener-bener daki gunung. Terus ke bawah juga ya mereka. Iya, mereka sampai waktu ketemu itu tuh sempat dikejar-kejar polisi juga kan? Iya, dikejar-kejar polisi. Terus sempat ini juga ketemu jalan buntu. Jadi kayak mereka harus nyebrang pakai jembatan. Tapi jembatan tuh bisa dikendalikannya dari seberang. Iya. Nah, itu nanti kita ceritain juga deh. Iya, itu juga nanti kita ceritain. Pokoknya banyak deh ceritanya yang seru gitu kan. Iya, pokoknya adik-adik kalau penasaran nonton sendiri deh. Iya. Gitu. Nah, dari cerita di film Onward ini kita tuh bisa dapetin apa ya? Banyak dapat ya. Kak Ivan sama Kak Gia tuh banyak dapat pesan yang bagus sebenarnya untuk adik-adik, untuk kita semua juga. Apa aja Kak Evan? Yang pertama itu apa ya Kak Gia? Yang pertama itu kan Ian sama Barley ini sayang banget kan ya sama papahnya ya. Sayang banget sama papahnya, dan Ian sama Barley ini dari kecil nggak ada papa, jadi mereka tuh lebih merindukan ada sosok ayah. Dan sedih, dan Ian ini sedih banget nggak bisa ngobrol sama papanya, nggak bisa lihat mukanya. Di kamarnya Ian tuh Ian manjang foto papanya, terus diliatin terus karena Ian sayang banget sama papanya, tapi mereka nggak bisa ketemu. Nah, tapi di akhir film tuh dikasih tahu kalau ternyata nggak ada papa tuh nggak apa-apa loh. Ternyata ada orang-orang yang lain juga yang sayang sama adik-adik, sayang sama adik Ian ini gitu kan. Seperti kakaknya Barley ini, walaupun anaknya nyentrek gitu ya. Iya, anaknya tuh aneh lah istilahnya. Iya, aneh. Terus serabutan gitu loh, kayak suka buat orang-orang tuh nggak suka gitu loh, karena berisik banget anaknya. Dan dia juga dijudge gitu kan sama teman-temannya, sama orang-orang lain kalau dia tuh anak nakal. Kalau dijudge gitu, anak nakal. Nah, tapi sebenarnya Barley ini sayang banget sama Ian ya. Dia selalu lindungin Ian, bahkan kalau waktu Ian selama adventure ini tuh yang bantuin tuh selalu Barley selalu bantuin Ian, selalu jagain Ian sebagai kakak yang baik gitu. Nah, jadi Ian tuh jadi sadar deh di akhir film kalau sebenarnya nggak ada papa tuh nggak apa-apa loh, aku masih ada yang jagain, masih ada kakakku, masih ada mamahku. Jadi nggak usah bersedih kalau mungkin ada keluarganya yang sudah meninggal mungkin, atau yang pergi jauh, atau mungkin papahnya tugas jauh di mana. Nggak usah sedih karena di sekeliling kita masih ada orang-orang yang sayang sama kita ya kan. Atau enggak misalnya papanya pergi kerja gitu nangis. Wah, jangan sedih ya, karena kan masih ada mama, masih ada kakak, masih ada mbak mungkin yang jagain, masih ada kakek nenek mungkin yang jagain di rumah. Jangan sedih karena masih banyak kok yang sayang sama kita. Iya, gitu. Banget. Terus apa lagi Kak Evan? Yang kedua kita belajar tentang keberanian ya Kak Gia. Oh iya, keberanian. Siapa tuh yang awalnya nggak berani? Ian kan.
Ian tuh awalnya sebenarnya dia bisa, cuman dia kayak ragu-ragu terhadap kemampuannya dia. Iya, padahal dia anaknya pinter Nah, ya, dan menyenangkan juga iya. anaknya. Nah itu dia sebenarnya kebanyakan dari kita tuh minder sama apa yang kita miliki, Iya, minder sama kemampuan kita bisa nggak ya melakukan ini, tidak percaya diri. Nah itu yang malah menyebabkan kita jadi nggak bisa. iya. Nah, kayak ceritanya tadi itu loh. Iya. Ian kan di awal dia orangnya nggak berani, bahkan mau ngajak temen-temennya ke pesta ulang tahunnya aja dia nggak berani. Iya, sampai salah ngomong, maksudnya sampai salah ngomong gitu kan. Iya. Nah, tapi yang buat Ian berani ini juga ada satu adegan di jembatan yang tadi kita Iya, cerita yang tadi itu. kita mau ceritain, coba Kak Gia ceritain Iya. gimana Nah, ceritanya. jadi kan ceritanya jembatannya itu cuma bisa diturunin dari seberang. Nah, mau nggak mau mereka harus pakai magicnya itu, pakai spell untuk bisa nyebrangin, bisa jalan di atas udara. Jadi iya. akhirnya bisa nyebrang ke seberang. Tapi Ian nih masih takut. Iya, bener takut dia. Takut kan. Nah, akhirnya Barley, karena Barley mau lindungin Ian kan, jadi Barley iket Ian pakai tali. Iya. Jadi kalau dia jalan, kalau jatuh nanti Ian bisa nanti Bisa Barley ditarik gitu. narik Ian gitu. Nah, akhirnya Ian berani deh. Ya kan? Cuman Cuma waktu di tengah jalan gimana Kak Gia? ternyata talinya lepas. Talinya lepas. Tapi Ian nggak sadar. Dan berarti nggak berani ngomong Iya. ya. Nah itu yang lucu. Nah terus Ian akhirnya tapi di tengah-tengah akhirnya Ian sadar kan. Terus Iya. akhirnya udah mau jatuh gitu. Tapi akhirnya gimana? Berani lagi. Akhirnya berani lagi sampai ke Iya. seberang gitu. Karena Barley juga kan yang bantuin, yang Iya. bilang pasti kamu bisa gitu. Gitu. Itu pesan moral dari kisah yang tadi itu gimana tuh Kak? Apa tuh? Ya itu, kita harus berani. Kadang-kadang mungkin adik-adik tuh juga takut karena adik-adik nggak tahu kemampuannya adik-adik. Dan adik-adik juga nggak percaya sama orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Padahal semua pasti bantuin loh adik-adik ya kan? Iya betul. Jangan takut kalau misalnya kita kayak tadi kan, kalau misalnya diibaratin tali berarti kan dia takut jatuh. Iya. Kita jangan cuma mikirin, mikirin aduh gimana nih aku besok mau ujian gitu. Iya. Takut nggak bisa. Tapi kan adik-adik udah belajar pasti. Terus pasti ada mama papa juga yang mendukung ya. Tuh, ada bu guru juga yang udah ngajarin di Iya. sekolah kan. Jadi ngapain Gak harus usah takut dong. Gitu. Yang penting percaya diri. Iya, nah, dan percaya diri tuh kalau adik-adik sekarang nggak percaya diri, adik-adik nggak usah takut kayak aduh nanti aku gimana ya. Pelan-pelan itu pasti nanti bisa. Dan mulai dari hal-hal kecil dulu. Misalnya kayak kalau nanti sekolah minggu udah bisa seperti biasa ya, mungkin tahun depan ya atau kapan gitu kan. Adik-adik kan biasanya ditunjuk jadi MC. Ayo siapa yang kalau ditunjuk jadi MC nggak berani? Aku nggak berani Kak, aku nggak bisa. Iya. Nah, cuma dari hal kecil aja kan, kalau sekolah minggu adik-adiknya juga nggak banyak ya, Iya. nggak sampai ribuan orang kan. Dan juga pasti dibantu sama kakak-kakak sekolah minggunya. Iya, kan Jangan teman-teman takut. sendiri juga, jadi nggak usah takut. Terus bisa mulai dari hal-hal kecil kayak mau jawab soal di papan tulis misalnya, Iya, ada guru misalnya. yang tanya, terus adik-adik sebenarnya tahu nih jawabannya, tapi takut salah. Nah itu adik-adik bisa mulai dari situ, dari hal-hal kecil untuk berani dan percaya diri. Gitu. Sama kayak si Ian ini. Ian kan awalnya nggak berani ya, nggak berani ngomong sama teman-temannya. Nah setelah melewati adventure itu, akhirnya Ian jadi anak yang berani. Walaupun beraninya baru sedikit sih, baru berani ke depan kelas terus cerita ke teman-temannya tentang adventure Iya, dia cerita ya. tentang ketika dia udah selesai ya. Iya. Nah gitu. Jadi mulai dari hal-hal kecil, nanti lama-lama adik-adik pasti jadi orang yang lebih berani. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang apa ya Kak? Tentang sayang kepada kakak, sayang kepada adik, sayang kepada mama atau papa. Iya. Sama kayak keluarganya Ian ini ya. Karena kan walaupun udah ada papa, tapi sekarang yang jagain Ian jadinya Ada mama, ada mama, ada kakak kakaknya. Barley. Karena kakak Barley sayang banget sama Ian, jadi yang jagain Ian Kak Barley deh, gitu. Jadi kita harus sayang sama semua anggota keluarga kita yang Iya, ada. benar. Coba sekarang peluk sama mama papanya. Iya, nggak boleh marah-marahnya. Kalau marah-marahan harus Iya. balik kayak baikan lagi. Terus apa Kak Evan? Terus kita juga
belajar tentang ini sih, Apa? tentang kehidupan kita sehari-hari. Sadar nggak sih adik-adik, kita tuh hidup di zaman yang serba gampang. Iya, benar Kita kalau banget. mau mesen makanan bisa lewat aplikasi. langsung datang makanannya di Iya, rumah. kita mau nonton kita tinggal klik-klik aja di Iya. gadget. Iya, Kalau benar. misalnya kita mau nyari bahan pelajaran, kita mau ngerjain PR tinggal searching di Iya. internet. Wah, tinggal nyalin ya. Iya, itu jadi malah menimbulkan rasa malas. Nah, Iya. sama kayak orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di dunia ini ya, di film ini ya. Iya. Kayak misalnya contohnya polisinya itu sebenarnya dia Dia Pegasus, dia bisa punya terbang. sayap, punya kaki. Iya. Tapi kalau misalnya dia kerja atau mengejar penjahat atau misalnya ngapain itu pakai mobil. Iya. Jalannya pakai mobil. Itu Padahal kan- dia bisa ya terbang ya. Iya, padahal dia punya kemampuannya itu. Nah, itu juga adik-adik. Kadang tuh karena kita udah diberi Terbiasa. kemudahan, jadinya kita menjadikan itu alasan untuk males. Jadi nggak mau gerak. Nah, padahal kan kita misalnya untuk gerak atau misalnya ngambil makanan sendiri atau misalnya kita nyari bahan untuk belajar dari buku pelajaran kan bisa. Iya. Tuh, sekali-sekali jangan internetan terus ya. Iya. Terus juga adik-adik kalau makan juga berarti nggak ditaruh di meja makan aja ya, Iya. tapi habis makan Cuci ditaruh di piring iya kalau bisa bisa. dicuci piring, kalau enggak ditaruh di tempatnya. Mm-mm. Kalau habis makan juga bekas makanannya bisa dibuang di tempat sampah, Iya, ya betul. kan. Jangan mengandalkan orang lain Iya, ya, karena betul. udah nyaman ada mama, ada papa. Iya, Tuhan kan udah ngasih kita tuh lengkap loh, 2 tangan sama 2 kaki. Iya. Itu yang harus dimanfaatkan kita dengan sebaik-baiknya. Begitu. Itu nggak boleh malas, karena walaupun kita ada teknologi tapi harus tetap Rajin, Rajin. harus tetap banyak gerak supaya kita nggak malas, nggak ngantuk, nggak lemes, supaya kita tetap semangat. iya deh. Walaupun kita di keadaan di rumah aja, tapi kita harus tetap banyak gerak gitu. Intinya kita dari film Onward ini bisa belajar gimana kita berinteraksi sama orang lain. Kita bisa sayang sama keluarga, sayang sama teman-teman kita, berani untuk ngajak ngobrol, berani untuk mengungkapkan perasaan kita, terus juga berani untuk melakukan hal-hal yang mungkin adik-adik merasa kesulitan gitu. Balik lagi ke poin pertama tadi kan, kalau misalnya kita tuh harus bersyukur dengan apa yang ada, kita harus sayang dengan apa yang ada. Kalau misalnya kita di rumah aja, kita juga jangan bersungut-sungut, maksudnya Iya. aku pengen main sama teman-teman, nggak mau main sama kakak, sama adik, sama papa yang di rumah, jangan gitu ya. Kan kita di rumah juga untuk kebaikan bersama. Iya, dan adik-adik bisa memanfaatkan waktu adik-adik di rumah untuk bisa main sama mama papa, bisa main sama kakak adik lebih lama. Kan Iya. biasanya di sekolah kan nggak bisa main sama Mm-mm. mama papa adik sama kakak adik. Kapan lagi bisa main bareng mama, bareng Iya papa di loh. rumah. Nah gitu deh. Oke, ceritanya sudah selesai. Nah, sama seperti tadi yang kita bilang, kalau di rumah tuh menyenangkan kan ya. Iya, Ada betul. waktu bersama keluarga, sama papa, sama mama, sama adik, sama kakak. Nah, lebih asik lagi karena rumah kita selalu dijagai sama Tuhan Tuhan. Yesus. Di rumah kita pasti ada Tuhan kan. Karena itu kita mau nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah,
sapa-sapanya udah selesai. Iya, sekarang kita mau tidur ya Kak? Iya, sebelum tidur kita berdoa dulu ya. Oke, kalau gitu. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat malam. Tuhan, terima kasih karena kami sudah memuji Tuhan, sudah dengar cerita. Sekarang kami mau tidur. Tuhan sertai kami selama kami tidur, supaya besok pagi kami bisa bangun dengan semangat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dadah adik-adik. Selamat malam.